semuanya nih. Kita juga baru ketemu kan? Iya benar. Saya kenalan sama saya. Ya, ini salah satu kegiatan R2. Ada di sebelah kanan kiri nih, ada R2. Petojo. Oh iya tadi ya, masih ada ya. Sorry Pak. R2 lebih ramai daripada R4. Ini adalah salah satu komunitas yang tergabung di bawah naungannya tim pemanah di operasional Gojek Depok. Jadi ikuti terus ikutin terus kelanjutannya seperti apa, perkenalannya seperti apa, wajah baru yang ada di OPS Depok. Yuk, simak terus. Terima kasih yang udah pada hadir ya, menyempatkan diri di tengah-tengah kesibukannya buat bisa ikut kopdar bulanan ini ya. Alhamdulillah nih kita bisa kopdar offline di luar ya. Kalau bisa sering-sering ya Pak Albert gitu ya. Ya kan perbaikan gini jadinya tiap bulan ya. Oke, sebenarnya kalau buat bulan Februari ini topik kopdarnya nggak banyak ya. Biar nggak muntah-muntah lah sama topik kopdar mulu ya. Jadi di bulan Februari ini memang banyak fitur baru sebenarnya yang perlu, harusnya sih pertama memang disosialisasiin ke teman-teman, cuman karena memang untuk persiapan offline ini butuh waktu, jadi mungkin baru kesempatan sekarang gitu ya. Jadi mungkin nanti titip apa yang kita sampaikan untuk topik kopdar bulan Februari ini disampaikan ke para tarunanya ya. Nah jadi untuk topik kopdar kita itu ada 3. Yang pertama fitur terbaru, terus ada driver center, dan yang ketiga program jagoan kopdar, sama nanti ada sedikit informasi yang agak agak ngejelimet disampaikannya sama Bapak Topik ya. Saya hanya bantuin yang dasar-dasarnya aja. Nah yang pertama nih ada 4 fitur baru sebenarnya di bulan Desember ini. Pertama ada fitur pemulihan nomor handphone. Jadi kalau fitur pemulihan nomor handphone ini berguna banget buat teman-teman pembawa amanah. Karena apa? Fitur pemulihan nomor telepon ini itu bisa digunain kalau misalkan nomor handphonenya si mitra ini sudah expired ya. Jadi kalau misalkan suka ada yang japri aku, Mbak Rika ini mau cek dong akunnya misalkan aktif gitu ya. Terus nomornya itu udah keblokir karena nggak pernah isi pulsa, ataupun nomornya ini kartunya hilang, rusak, tertelan bumi, atau putus sama pacarnya ganti nomor ya kan. Jadi oh ya, nah jadi itu bisa langsung dibantu dari aplikasi, nggak perlu calling troubleshoot lagi sebenarnya ya. Caranya gimana? Caranya tetap isi ketika login ke aplikasi GoPartner, masukin nomor telepon yang terdaftarnya ya, yang udah keblokirnya dulu, nanti dia akan ada OTP. Nah yang menjadi penting dalam poin ini adalah email. Jadi emailnya itu harus aktif dengan email yang ada di aplikasi GoPartner. Karena untuk nomor yang terblokir, OTP-nya akan dikirim melalui email ya. Jadi pastiin dulu emailnya masih sama. Boleh make sure ke aku kalau misalkan ini emailnya masih sama nggak Porika gitu ya. Jadi nanti OTP-nya itu akan dikirim ke email, lalu dimasukkan OTP-nya. Setelah itu seperti biasa Vermove ya. Setelah Vermove masuk lagi ke aplikasinya, dia akan muncul untuk verifikasi nomor baru ya. Jadi langsung verifikasi nomor baru, isi nomor yang mau didaftarinnya ya. Terus nanti OTP-nya akan masuk ke SMS di nomor yang baru. Setelah itu udah bisa login. Jadi gampang banget ya. Yang paling penting dari poin ini adalah emailnya harus sama, emailnya harus aktif ya. Selain itu ya tetap kita prosesnya. Jadi kalau misalkan memang prosesnya masih emailnya nggak aktif, ya seperti biasa kita ke link troubleshoot ya. Itu untuk poin yang pertama ya. Ada nanti kalau ada pertanyaan dicatat aja, setelah pembacaan topik nanti kita bahas lagi ya. Lanjut yang kedua ada yang namanya fitur skor kinerja. Nah ini juga termasuk fitur penting ya. Jadi sebenarnya bisa dijadiin ke teman-teman tarunanya ini sebagai fitur skor kinerja. Ini adalah buku rapor ya pencapaian kita selama 30 hari terakhir. Jadi kalau misalkan teman-teman sering dikomplain sama mitranya, Bang akun gua anyep banget bandingin sama si akun si itu nih, dia mah sering cancel aja, ibaratnya dapat ordernya banyak. Abang bisa jadiin fitur skor kinerja ini sebagai rapor perbandingan sebenarnya. Karena dari fitur kinerja itu nanti akan menampilkan dari yang namanya jam online, jam sibuk, terus apalagi penerimaan order yang diselesaikan, sama yang terakhir itu penyelesaian order. Jadi selama 30 hari terakhir persentasenya itu akan kelihatan berapa order yang udah kita jalanin, berapa jam online yang udah kita laluin gitu ya, berapa order yang udah kita ambil di saat jam sibuk dan di saat jam ramai gitu ya. Itu akan ada poin-poinnya. Sebenarnya itu kan adalah acuan ya buat jadi
informasi edukatif lah teman-teman pembawa amanah ini gitu. Jadi kalau misalkan udah ada perbandingan itu cuman katanya kita bisa lihat ke buku rapor ini gitu ya. Sebenarnya itu skor kinerja ini bener-bener bisa jadi cermin lah buat diri kita sendiri. Apalagi kalau misalkan ada perbandingannya kayak saya bulan ini sama bulan lalu kok beda ya. Nah itu sebenarnya bisa lihat dari fitur skor kinerja ini ya. Jadi dari paling poin-poinnya itu ya, nanti tampilannya itu ya ada persentase dari order yang kita jalani berapa persen, terus jam online-nya dan juga order yang diabaikan ya. Itu yang kedua. Lanjut yang ketiga, ada yang namanya fitur membuat pesan cepat sendiri. Nah, fitur membuat pesan cepat ini sebenarnya buat ngebuktiin kayak karakternya teman-teman mitra gitu. Jadi kan kadang driver Gojek itu kan terkenal ramah lah ya. Jadi pilihannya customer itu karena keramahannya kita. Nah, si fitur pesan cepat ini mungkin bisa ditambahkan kayak kata-kata yang assalamualaikum, selamat pagi, atau kata-kata yang mencerminkan kita lah ya. Tapi tetap dengan kata-kata yang sopan gitu supaya bisa menyamaratakan lah kalau teman-teman mitra Gojek itu ramah tamah gitu, apalagi sama customer, loyal gitu ya. Itu untuk yang kedua. Tapi info lagi juga, pastiin buat ikut semua fitur-fitur baru ini udah paling update minimal di versi 1.33 ya. Jadi cek lagi juga untuk versinya. Itu yang ketiga. Lanjut yang keempat, itu ada yang namanya tampilan baru pada bit layar aplikasi GoPartner. Nah, ini ngejawab juga dari teman-teman yang sering komplain nih, lagi di jalan kagak pakai autobit, orderan masuk, mau diterima jadi ke cancel. Sering kan ya kayak gitu ya. Jadi tombol cancel itu udah kita pindahin di pojok kanan atas ya. Jadi nggak bakalan kecil lagi lah, ibaratnya kalau pas lagi di jalan ada orderan yang masuk ya. Itu 4 fitur. Sebenarnya kalau itu hanya ngebantu teman-teman biar nggak gampang ke cancel gitu ya, apalagi lagi di jalan gitu kan, mau klik terima atau cancel, karena itu juga jadi masukan beberapa teman-teman mitra ketika aku kopdar. Sebenarnya pasti kan juga sama ya, ketika teman-teman ngasih edukasi ke teman-teman tarunanya juga pasti bakalan ada pertanyaan ini atau masukan ini ya. Jadi alhamdulillah sedikit demi sedikit masukannya teman-teman bisa diberikan solusinya gitu ya. Itu untuk topik yang pertama. Lanjut topik yang kedua, ada yang namanya Driver Center Jabodetabek. Nah, untuk Driver Center Jabodetabek minta tolong banget nih buat teman-teman. Sekali lagi aku ingetin ya, waktu itu kita udah pernah sosialisasi perihal program referral untuk jaket. Sedih banget sampai hari ini nggak ada teman-teman dari Depok yang mengisi referral itu. Padahal itu lumayan banget referralnya untuk teman-teman ya. Jadi sebenarnya gini, sosialisasi ini untuk membantu teman-teman di mitra di lapangan supaya taat pada peraturan Tatipjek, yaitu penggunaan atribut ya. Banyak atribut-atribut yang udah nggak layak pakai ya. Kita ya benar. Sebenarnya gini ya teman-teman, adanya referral ini kan ngebantunya teman-teman juga untuk bisa dapetin insentif lah ya gitu. Dengan 10 bisa dapat 100k. Ini kan udah aku infoin. Cuman sampai dari awal aku menginfokan di awal bulan sampai hari ini, satu pun nih aku tanya driver yang datang, halo bang ada referralnya nggak ada. Aku sedih banget, apa aku yang kurang ngasih tahu atau gimana? Nanti boleh diinfo kalau ada kesulitan ke aku ya teman-teman, abang bos semuanya minta tolong. Hah? Oh, oke, ntar ya. Oke, sebenarnya itu, jadi mungkin nanti teman-teman di akhir sesi kita boleh bahas ini lagi ya. Nah, jadi bantu juga Gojek untuk mengingatkan bahwa jaket-jaket yang tidak sesuai dengan Tatipjek itu nanti akan masuk ke pelanggaran 1 ya, di mana tidak menggunakan atribut sesuai SOP ya. Itu jadi kalau misalkan nanti ada komplain dari customer perihal penggunaan atribut, kita udah sering sosialisasi itu ya. Jadi minta tolong diingetin kepada taruna-tarunanya, kalau memang atributnya udah nggak sesuai sama SOP, silakan untuk melakukan pembelian atribut terbaru. Karena kita juga bisa ngecek nih, pembelian atribut terakhir di bulan apa, bahkan kayak udah 1 tahun yang lalu itu kita bisa cek gitu ya. Jadi minta tolong diingetin itu untuk tata tertib yang ada di Gojek. Lanjut kita juga punya, ini nggak usah kali ya, baru Kak. Nah, teman-teman juga tahu ya, kita punya yang namanya swadaya bengkel ya. Swadaya bengkel ini jarang ya dari PKM. Nah,
swadaya bengkel ini sebenarnya yang paling utama itu sebenarnya bermanfaat banget buat mitra kan. Nah teman-teman juga kan punya akun, kita punya swadaya yang udah kita kelola, yang udah kita datengin satu-satu, yang udah kita onboard untuk bisa kasih voucher, tapi teman-teman juga nih nggak banyak ternyata yang datang ke sana. Minta tolong juga sama teman-teman teman-teman pembawa mana yang ada di sini, kita bisa datengin, ramaikan juga, kalau perlu promosiin bahwa di Depok itu ada bengkel-bengkel swadaya yang bisa Abang Po datengin buat servis kendaraan. Jadi kalau bukan kita gitu ya, teman-teman dari Depok gitu ya, nanti teman-teman itu kan ibaratnya masanya banyak lah ya, udah lebih terpercaya kalau bisa bantu untuk diarahkan ke bengkel-bengkel swadaya yang ada di Depok nih, khususnya bengkel-bengkel motor yang udah jadi rekanan, yang udah jadi referensi dari teman-teman juga. Jadi bantu disosialisasiin juga ya, titip untuk bengkel swadayanya Gojek ya Bang Po, sekali lagi minta tolong bantu untuk mitra-mitra biar tahu lah kita di sana ada diskon, ada voucher gitu kan. Nanti kalau misalkan memang ada masukan-masukan, boleh cerita-cerita sama kita tentang bengkel swadaya ini ya. Nggak cuma swadaya, kita juga punya beberapa kantin-kantin atau warteg-warteg yang kerjasama juga. Nah itu minta tolong banget sih dari teman-teman juga, sering dipromosiin ke taruna-tarunanya gitu ya, bahwa Gojek ini punya yang namanya swadaya, ada swadaya bengkel dan ada swadaya meals gitu ya untuk makanan. Nah itu tuh boleh banget kalau teman-teman tuh promosiin itu secara besar-besaran gitu ya, karena Gojek itu atau kita sendiri nih kalau cuma berempat nggak bisa apa-apa, tapi kalau dengan bantuannya teman-teman saya ngerasa bakalan lebih mudah ya. Jadi itu saya titip pesan buat swadaya teman-teman ya, kita bareng-bareng sama-sama buat mempromosikan si swadaya ini ya. Itu ya tentang driver center. Lanjut yang terakhir seperti biasa, infoin juga ada yang namanya Jagoan Kopdar. Jadi mungkin ngebantu teman-teman tarunnya buat rajin ikut Kopdar, karena program Jagoan Kopdar ini masih tetap ada. Syaratnya cuma tinggal ikut Kopdar di awal bulan setiap minggu awal minggu ya. Terus nanti bisa dapetin salah satu merchandise dari Gojek official gitu ya. Nah mungkin itu sih kalau untuk topik di Februari. Nanti ada satu topik lagi yang mau dibantu sampaikan oleh Bang Taufik ya. Lanjut sekarang atau? Oke. Ada satu topik yang bakal dilanjut sama Bang Taufik ya. Topik sama Bang Taufik, silakan Taufik. Sore, sukses ya acaranya. Alhamdulillah. Hari ini ada kegiatan offline dari mitra pemanah R2, R4. Betul. Dan juga ada pelepasan salah satu dari operasional listrik. Pelepasan, dibilang pelepasan enggak sih? Oh, enggak. Tetap di satu ekosistem yang sama lah Gojek. Satu ekosistem yang sama dengan Cuman formasi. Sekarang ada formasi baru ya, Formasi di baru. OPS Depok. Gimana nih Cang Taufik untuk dari acara offline ini? Kayaknya kalau saya amatin dari tadi, mulai dari acara dan persiapannya begitu luar biasa. Ya alhamdulillah, ini juga salah satu permintaan ya dari teman-teman pemanah ya, mitra Gojek yang udah dekat sama Gojek Depok Ya. Kapan-kapan kita kopdar di luar gitu kan, dan menyambut awal tahun juga di bulan Februari, ya udahlah sekalian kita coba di luar ya. Di sinilah Sari Kuring Sunda ya. Sunda. Alhamdulillah respon dari teman-teman mitra baik banget, dan suasana yang berbeda, ada sedihnya juga gitu ya, kepergian dari teman kita, sahabat perjuangan kita di Depok ya. Mudah-mudahan ilmunya sangat bermanfaat dari beliau dituangkan juga di teman-teman pemanah. Amin. Yang silaturahmi ini tetap kita jaga terus sih Bang Eko. Amin. Dan Oke. teman-teman. Ada nggak pesan-pesan tersendiri untuk mitra Gojek khususnya di wilayah Depok dan Jabodetabek supaya ada, dengan adanya acara seperti ini nih kayaknya perlu ditingkatkan lagi supaya lebih mempererat tali silaturahim antara mitra dengan OPS. Ya, buat semuanya mungkin ya. Terlepas itu entah itu dari komunitas, dari single factor, yang harapannya semua mitra di kantor Gojek Jabodetabek terbuka luas, mau sharing, mau berkeluh kesah, mau nanyain permasalah akun aplikasi gitu ya. Kita sangat terbuka, tim operasional di masing-masing distrik itu ada. Jadi jangan pernah segan-segan lah buat teman-teman mitra di lapangan, apalagi di Jabodetabek ini luar biasa banyak ratusan mitra, baik itu GoRide, GoCar. Ya harapannya jangan pernah
diam-diam aja ketika memang bingung ditanya. Pintu kantor Gojek sangat terbuka di Jabodetabek. Dan ini 24 jam ya? 24 jam itu security-nya ada. Oh ya. Tapi kalau tim operasional di jam kerja standby. Jadi harapannya feel free komunikasi terbuka untuk siapapun selagi mitra Gojek gitu kan. Dan ini bentuk salah satu kegiatan yang benar-benar ada dari komunitas, berdirinya benar-benar 50% ya komunitas itu di Jabodetabek adanya. Tentunya kita masih jaga hubungan itu dari tahun 2018 sampai sekarang. Dengan perwakilan ini bercabang lagi, mereka punya anggotanya disebarkan informasi, ya kayak cabang pohon, ranting pohon aja. Ya harapannya semakin banyak kita menyebarkan informasi, semakin dapat merata lah ke semua anggota atau mitra Gojek yang ada di Depok khususnya. Jadi ini kegiatan opening awal tahun ya, dan dengan formasi yang baru. Dan nanti saya juga mau izin dengan adanya, saya besok mau coba liputan yang swadaya Gojek Bengkel ya. Ya, hari Sabtu. Swadaya Bengkel hari Sabtu. Betul. Oh. Swadaya juga dipesannya. Buat mitra semua, gunain swadayanya, voucher udah Swadaya kita pakai. kasih. Apalagi di masing-masing wilayah kantor Gojek itu ada swadaya bengkel juga kan. Luar biasa. Menguntungkan buat mitra. Itu R2 juga pasti ada ya. R2 lagi progres. Lagi progres. Roda Dan ini- 4 Gokar sudah ready. Oh, Gokar sudah ready. Jadi tiap bengkel itu operasionalnya tiap hari Sabtu. Dan hari Sabtu itu di pukul 10 ya, Cang ya. Pukul 10 sampai jam 5. Jam 10 sampai jam 5. Dan itu ada diskon khusus swadaya bengkelnya. Jangan lupa. Lihat, dicek di aplikasi swadayanya, pergunakan. Itu kesempatan baik buat mitra. Ya. Oke, terima kasih Cang Taufik, selamat sore. Sama-sama. Sukses selalu ya, Cang Siap. Taufik. Ya. Semangat selalu.